menjadi penduduk neraka. Itu dulu ceramah pagi hari ini jam 1 karena kopi sudah habis, udutan juga mulai menipis. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Lanjut, Os. Oke Bang, terima kasih Bang Dito. Bang Dito, boleh ini Kang? Bang. Ya. Bang, Bang mau bertanya boleh? Abang ini flower Muslim apa Kristen? Kristen Bang. Oh ya, silakan. Mau bertanya apa Bang? Ini Bang, sering dengar ceramah khutbah dari pendeta kami kan tentang Islam tuh ya begini dan begitu yang mungkin nggak benar lah gitu. Saya mau bertanya, Islam itu sebenarnya bagaimana Bang begitu? Boleh diulang? Imannya kayak gimana gitu Bang? Iman Islam itu kayak gimana? Dan keselamatannya, konsepnya gimana gitu Bang? Begitu. Oke, baik, terima kasih. Bang Flo juga mungkin Bro Pria Sejati boleh dicatat ya. Ada sahabat saya namanya Akhi Jibril. Di bio-nya itu ada ditulis hadis riwayat Muslim nomor 9. Itu orang Islam itu diterangkan di sana, ditanya waktu itu malaikat mendatangi Nabi Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Nah, di sana dikatakan, di sini naik atuh. Nggak request ya. Akhi Jibril naik. Ya, saya sedikit terangkan kalau Anda bisa menyimak, Bro Flower, ambil pulpoin, catat HR Muslim nomor 9. Nanti renungkan. Jadi orang Islam itu berkeyakinan menjadi orang Islam ada 5 pilar. Namanya rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Mengikrarkan, menyatakan, bukan persaksian. Yang di gereja bukan. Persaksian itu kan yang dialami. Kalau ini pernyataan, mengikrarkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, hanya Allah yang patut disembah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Itu pondasi awal. Sebagai simpul syahadat namanya. Yang kedua, sholat. Sholat perintahnya di dalam Al-Quran itu dirangkai terdapat di ayat-ayat yang berbeda tentang subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Ada semuanya. Perintah sholat itu menjadi fardu ain, wajib yang membedakan orang yang tidak beriman dengan orang Islam. Orang Islam yang tidak sholat maka akan sama dengan orang kafir. Jadi pilar kedua juga menjadi fundamental. Aduh, ada yang ngorok ya? Yang ngorok mungkin dimatiin dulu, di mute moderator. Oke, yang ketiga itu puasa. Perintah puasa terdapat di dalam Al-Quran. Puasa Ramadan itu wajib selama sebulan. Kemudian ada zakat. Zakat ini yang tadi hubungannya, yaitu sedekah. Sedekah yang diwajibkan setelah berpuasa Ramadan. Kemudian yang kelima, ini haji. Pergi haji. Itu bila mampu. Jadi ada ketenggangan. Itu 5 dasar pilar tentang Islam. Orang Islam ini ditandai dengan 5 pilar ini. Ibaratnya surga itu ada di genggaman 5 pilar tadi. Itu Bang. Kemudian ada rukun iman. Iman itu percaya. Boleh dikatakan doktrin, tapi bukan doktrin. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Ini percaya malaikat itu ada. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah kan bukan hanya Al-Quran. Yang pertama turun kitab Torah kepada Nabi Musa. Kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kitab suci Injil
kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Al-Quran. Ini iman kepada kitab suci Allah. Yang ketiga, yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasulullah. Yang kelima, iman kepada qadha dan qadar. Dan yang terakhir, iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu hari semuanya sudah dilenyapkan. Itu. Kemudian ada satu lagi namanya ihsan. Ihsan yang banyak orang Kristen tidak ketahui. Ihsan itu tidak memaksakan, bisa melihat sang pencipta itu, tetapi meyakini sang pencipta itu melihat kita. Ada Ustadz Talib ya? Ustadz ganti shift. Tolong dinaikkan moderator Ustadz Talib. Masya Allah, ada Pak Ketum kita. Mungkin itu dari saya tentang bagaimana orang Islam itu pondasinya. Tadi saya katakan dalilnya di hadis riwayat Muslim nomor 9. Tafadhol, mungkin Ustadz Alif ada yang mau disampaikan langsung. Tafadhol, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Aku baru bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita diskusi tadi dan ada beberapa materi dari Gununda, ini ada saudara Kristen kita yang bertanya, karena di dalam gereja selalu menyinggung-nyinggung tentang agama seberang atau agama Islam. Beliau pengen tahu orang Islam seperti apa. Silakan. Oh gitu. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Abang siapa tadi yang bertanya dari teman Kristen mungkin ya? Ya, Abang Flo. Oh, Bang Flo, terima kasih. Memang ketika ada teman-teman Kristen mungkin mendengar sedikit kabar tentang Islam, yang di luar kabarnya dan dapat infonya di luar dari Islam, selalu memang agak sedikit kurang sedap. Ada bumbu-bumbu tertentu. Contoh, Islam itu dikatakan, ya tidak perlu saya ulang lah kalimatnya ya. Padahal pertama, Islam dari namanya saja satu-satunya agama yang mengajak manusia berserah diri kepada Sang Pencipta. Ketika berserah diri, maka orang itu akan selamat. Itu makna dari Islam. Islam itu kan artinya orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Ketika berserah diri, makna lainnya lagi adalah orang itu akan selamat. Itu ajaran Islam. Dan ajaran Islam itu mengajarkan, mengatur tatanan kehidupan dari orang itu, masalah pribadi sendiri, tentang kesehatan, tentang pribadinya. Contoh misal, janganlah engkau menjadikan dirimu ke dalam kerusakan. Bagaimana ketika diatur dalam berkeluarga, diatur dalam bertetangga, diatur dalam bernegara, semuanya ada. Itu semuanya ada dalam Islam. Bagaimana ketika kami bertetangga dengan sesama muslim, dengan non-muslim, itu diatur. Di mana Nabi kami memerintahkan, irhamu mang fil ardi, yarhamukum mang fis sama. Sayangilah seluruh makhluk di muka bumi ini, maka yang di langit akan menyayangi kalian semua. Itu ajaran Islam. Ketika Nabi kami hadir membawa ajaran Islam, apa yang pertama kali Nabi kami ajarkan? Innama bu'istu liutammima makarimal ahlak. Aku diutus untuk memperbaiki ahlak manusia. Perilaku ahlak manusia itu ditatar dulu oleh Nabi kami. Itulah ajaran Islam. Itu kalau Islam. Rukun Islam tadi sudah disampaikan saya rasa sama Kang Dito. Mungkin itu dulu saya pembukaannya atau permulaannya. Terima kasih. Ya, Bang Flo, mungkin ada yang mau ditanya lagi, silakan. Iya Bang. Jadi Islam, konsep keselamatannya gimana jadi Bang? Kalau di saya kan, tapi saya setelah mempelajari agama saya gitu, cari-cari yang lain itu kan jadinya kayak udah gimana gitu sama ajaran saya gini. Jadi kayak udah kurang percaya lagi sama iman saya gitu, karena saya juga kayak maksud Tuhan saya kan ya, Yesus itu kan dibunuh gitu ya. Nah, beliau dibunuh ini kan mungkin sama orang Romawi gitu kan ya, tentaranya gitu.
Nah, berarti tentaranya itu berjasa dong buat membunuh itu. Kalau nggak ada pembunuhan berarti nggak ada penghapusan dosa. Nah, saya mau nanya tentang kalau penghapusan dosa dalam Islam itu bagaimana, Bang? Gitu. Pak Ustadz, terima kasih. Maaf. Baik, terima kasih. Kalau di dalam Islam itu sebenarnya ajaran Islam itu menyambung dengan ajaran para nabi. Contoh, ketika Islam hadir, Nabi kami ini mengajarkan di dalam surah Al-Baqarah ini tentang posisi umat Islam menyikapi Nabi Muhammad SAW, ajarannya bagaimana dengan para nabi yang lain. Ketika Al-Quran mengabarkan bahwa aku beriman, aku percaya kepada para rasul utusan Allah. Dan kami tidak membeda-bedakan dari semua utusan Tuhan. Itu prinsipnya. Jadi semua utusan Tuhan itu mulia. Tidak ada yang kami hinakan, tidak ada yang kami rendahkan. Makanya ketika menyebut nama Nabi Isa, kami ucapkan alaihi salam, kepadanya damai sejahtera. Bahkan di dalam ajaran Islam mengajarkan Nabi Isa ini manusia yang mulia, selamat dari fitnahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi yang bersekongkol dengan bangsa Romawi. Yang kala itu adalah bangsa Romawi yang menjajah bangsa Yahudi. Kan gitu. Itu ajarannya. Lalu prinsip tentang ketuhanannya, semua sama, mengajak menyembah Tuhan yang esa kalau mengerujuk kepada ajarannya. Kan gitu. Tentang bagaimana dosa, perbuatan, dan lain sebagainya, Allah berfirman, ketika orang itu beriman, melakukan amal kebaikan, menjalankan perintah Tuhan, orang itu akan selamat. Nabi kami, Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadisnya berpesan, menyampaikan informasi, seluruh umatku akan masuk surga. Loh, itu hebatnya Rasulullah. Nabi kami berpesan, menyampaikan sebuah hadisnya, seluruh umatnya akan masuk surga, kecuali mereka yang nggak mau. Itu kata Nabi kami. Jadi kalau dikatakan sebagai umat Rasulullah adalah orang yang hidup sejaman dengannya dan sampai hari kiamat, karena dia diutus untuk seluruh umat manusia. Itu ayat Al-Qur'annya ada. Nah, lalu ketika dijamin semua umatnya akan masuk surga kecuali yang nggak mau, berarti kembali kepada orang yang menolaknya. Kan gitu. Nabi kami ngajak masuk surga, tapi ada yang nolak. Di mana poinnya? Sahabat bertanya, man huwa abaya Rasulullah? Siapa mereka yang menolak itu Rasulullah? Paman atau ani pada halal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, mendengarkan pengajarannya, mengikuti perintah Allah yang diajarkan oleh Nabi kami, menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, melakukan amal kebaikan, orang itu akan masuk surga karena taat kepada Rasulullah. Paman asoni, barang siapa yang membangkang ajaranku, maka dia yang menolak masuk surga. Jadi Nabi kami itu menjamin, mengajak, menginformasikan bahwa seluruh umatnya akan masuk surga. Kan gitu. Kalau Yesus kan beda, dia mainnya lokal, makanya pengikut, dan itu hanya untuk muridnya. Kalau masalah dosa, inilah hebatnya di dalam Islam. Ketika Allah berfirman, coba, Tuhan yang maha kuasa, yang maha suci dan maha tinggi, yang maha gagah, yang maha hebat, ketika manusia berdosa, Nabi kami menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran tentunya. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang dosanya sudah seluas samudra, yang dosanya sudah seperti apapun, la taqnatu min rahmatillah. Jangan mereka putus asa dari rahmat Tuhannya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan ampuni seluruh dosanya. Dosa apapun selama Anda masih hidup di muka bumi ini, ketika Anda bertobat, mohon ampun, menyesali, kembali kepada jalan Allah, semua dosanya diampuni. Nggak perlu sampai mengutuk hamba utusan Tuhan, nggak perlu. Cukup Anda diperintahkan bertobat kepada Tuhan, mohon ampun, dosanya diampuni oleh Tuhan. Itu ajaran Nabi kami. Makanya Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila darissalam. Allah itu mengajak manusia ke kampung yang penuh dengan kedamaian. Maksudnya surga, ke kehidupan abadi yang penuh dengan ketentraman.
Di dalam surah lain mengatakan Nabi kami, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau manusia sebagaimana manusia pada yang lainnya, para nabi lainnya. Jika manusia itu ingin berjumpa, jika manusia orang-orang ingin berjumpa dengan Tuhannya masuk surga alias nanti, ya udah, jangan menyekutukan Tuhan, lakukan segala perintah Tuhan. Itu ajarannya. Berdosa, ketika berdosa bertobat, diampuni dosanya. Jangan sampai penyesalan sudah meninggal baru mau tobat. Itu tidak berlaku. Menyekutukan Tuhan sampai dibawa mati, tobatnya tidak berlaku karena waktu bertobat sudah habis. Tapi ketika masih menyekutukan Tuhan, masih hidup, bertobat kembali mengesahkan Tuhan, insya Allah selamat. Gitu prinsipnya. Oh, baik Pak Pendeta, Pak Ustadz. Bukan. Jadi Ya, pendekar tauhid, nggak apa-apa. Jadi intinya kita bertobat gitu ya. Maksudnya dari apa, menghapus dosa, Bertobat. bertobat begitu ya. Ya memang ajaran para nabi itu mengajarkan bertobat, Bang. Rasulullah SAW memerintahkan Bismillahirrahmanirrahim, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, yang benar-benar taubat, tidak mengulanginya, maka nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Yesus berkata ketika dia mulai mengajar apa? Bertobatlah, kerajaan Elohim sudah dekat. Nyuruh juga bertobat. Barang siapa yang sudah bertobat, tidak mengulanginya, Tuhan melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Ajaran para nabi itu bertobat, mengajarkan pertobatan. Apa tujuannya bertobat? Ya agar diampuni oleh Tuhan, agar kembali suci, kembali bersih, kan gitu. Itu ajaran para nabi. Makanya mohon maaf selama kami berdiskusi dengan teman-teman Kristen berdasarkan data dari pengajaran Yesusnya. Yesus mengajarkan menjalankan perintah Tuhan, bertobat dan seterusnya, bukan mengajarkan penebusan dosa, bukan. Sejauh yang kami baca ajaran Yesus, kecuali ajaran orang lain yang mengatasnamakan Yesus, ya itu lain cerita. Saya paham Pak Ustadz. Jadi apa namanya ya, kalau kita udah ditebus dosanya kan mungkin kita jadi hidupnya terserah kita gitu. Kalau mungkin kayak di Islam gitu kan ada batasannya, dan kalau kita berdosa apa tadi, bertaubat gitu, jadi kita diampuni. Mungkin kayak gitu ya bedanya ya. Kita jadi hidupnya nggak apa namanya, nggak terserah kita begitu. Saya mau nanya satu lagi boleh Pak Ustadz, tentang bagaimana ini apa namanya Quran itu sekalian aja panggil aku Paus. Diturunkan. Nah, diturunkan itu maksudnya gimana? Gitu. Dan katanya kan asli dari awal sampai hari ini kan masih asli. Nah, itu buktinya di mana Bang? Maksudnya masih asli. Pak Ustadz maaf, buktinya dari mana begitu? Kalau Al-Quran itu masih ori gitu. Dan cara penulisan atau penurunan Al-Qur'annya gimana begitu? Terima kasih. Oke, baik. Memahaminya begini ya. Ini satu lagi memang yang tiada tandingan karena kita membahasnya lintas ya. Selalu ada komparasi. Ketika tadi membahas tentang jaminan masuk surga, Nabi kami menyampaikan umatnya semua masuk. Tapi kalau di Kristen tidak ada jaminan dari Yesus. Berikut juga tentang kitab suci, kembali kepada poin kitab suci. Yang dimaknai, dipahami sebagai firman Tuhan adalah kan firman Allah sebagai petunjuk, sebagai huda linas, petunjuk bagi manusia yang disampaikan kepada Nabi kami melalui utusannya, yaitu malaikat Jibril namanya. Yang dilafalkan, yang diucapkan oleh malaikat disampaikan kepada Nabi kami mengulangnya lalu ajarkan kepada para sahabatnya. Dan itu diturunkan bertahap selama 22 tahun sekian bulan. Bertahap tuh. Jadi Nabi kami ketika menerima contoh wahyu pertama 5 ayat, ketika disampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dibacakan 5 ayat sampai berikutnya, diajarkan kepada sahabatnya, sahabat menghafal, mencatat. Apa yang diucapkan Nabi kami wahyu pertama dengan hari ini yang saya ucapkan, bacaannya sama. Bukan metode menulis bisa saja berbeda metodenya ya, penulisan, tapi pelafalannya sama.
Apa yang diucapkan oleh Nabi kami ketika membaca surah Al-Fatihah, surah pertama sampai surah An-Nas, surah terakhir. Apa yang dibacakan oleh Nabi kami ketika sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya sampai walad dolin. Nabi kami membacakan ketika sholat, ketika tarawih, ketika bulan Ramadan. Kami bacakan sama bacaannya, sama, terjaga dan terpelihara. Makanya Allah berfirman, nahnu nazzalna dzikr wa nahnu lahu lahafidun. Kami Allah yang menurunkan Al-Quran, memang di situ melalui perantaraannya malaikat, dan Allah juga pasti menjamin menjaganya, terjaga dan terpelihara. Makanya di ayat lain dikatakan, qad tamat kalimatu rabbika sidqo wa adla la mubaddila li kalimatihi, bahwa sudah sempurna firman dari Tuhanmu, ajaran semua sudah ada, tidak ada yang bisa menggantinya. Jadi yang terpelihara, yang terjaga. Makanya Al-Quran yang ada 114 surah, di situ dihafal, disimpan di hati orang-orang yang beriman, terjaga dan terpelihara. Metode menjaganya diberikan kemudahan Al-Quran untuk dihafalkan. Dan satu-satunya kitab suci yang terpelihara dan terjaga bacaannya di muka bumi hanya Al-Quranul Karim. Gak ada bandingannya. Kalau maaf kata, Bible ya originalnya aja bahasa Yunani. Sementara Yesus ngajar pakai bahasa Ibrani. Secara pengajaran udah hilang tuh dasarnya. Belum dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Belanda, bahasa Inggris, terus ada terjemahkan ke bahasa Indonesia, yang terjemahannya ada yang dari bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Makin jauh bergeser. Itulah kenapa di dalam Islam tidak boleh melepaskan original apa yang diucapkan oleh Nabi kami. Kaidahnya, pemahamannya itu merujuk kepada pengajaran waktu Nabi kami mengajar. Makanya Islam semua bacaannya sama di muka bumi. Ketika kami sholat di Mekah, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, pagi, siang, sore, malam, ketika imam membaca, makmum semua paham bacaannya. Oh, ini baca Al-Fatihah karena sudah diatur. Ada surah setelah Al-Fatihah dibaca. Coba kalau maaf teman-teman Kristen berjamaah di gereja, semua kumpul lintas negara, yang satu pakai baca pada mulanya adalah firman. Mana orang Burundi mana paham? Iya kan? Ada orang Yunani NRK logos, nggak ngerti juga. Nah, karena tidak terjaga dan tidak memegang pada originalnya, gitu, pada bingung. Oke. Baik Ustadz, berarti kalau secara pemahaman saya berarti yang kita benar-benar suci berarti dari Islam ya, itu Al-Quran ya. Kan masih ori begitu, belum ada yang ditambah-tambahin, dikurangin gitu. Nah, itu yang terjaga dan itu yang terpelihara. Bacaannya ya seperti itu dari dulu, tidak berubah. Bacaannya tidak berubah, tapi ingat Bang, makna yang terkandungnya tidak pernah lekang oleh waktu, seolah seperti ayat baru turun kemarin. Ketika Al-Quran mengabarkan Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. 1400 tahun lalu ayat Al-Quran turun. Woi, cernalah, berfikirlah kalian, dalami, telaah oleh kalian. Manusia diciptakan dari alaqah. Maksudnya di situ apa? Alaqah dijelaskan seperti segumpal darah yang bergelantungan seperti lintah. Loh, dari mana penjelasannya? Dijelaskan oleh surah Al-Mu'minun. Manusia berawal dari sperma yang bercampur. Habis itu dia menjadi seperti segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Segumpal daging lalu nanti dibungkus oleh tulang dan seterusnya. Loh, begitu ada ilmu kedokteran membahas Al-Quran dikabarkan 1400 tahun yang lalu, ada ilmu kedokteran, kenapa tidak berlawanan? Seperti baru turun kemarin, ketika Al-Quran lagi mengabarkan ada air dua yang bertemu namun tidak bercampur, yang satu tawar, yang satu asin. Dikabarkan 1400 tahun yang lalu, baru ditemukan kemudian hari. Loh, Al-Quran seperti baru kemarin. Dan seterusnya, banyak contoh ayat-ayat yang lain yang ketika ditemukan sainsnya luar biasa. Itu Al-Quran. Itulah yang disebut sebagai mukjizat Al-Quran. Mukjizat itu bisa mengalahkan, melumpuhkan ketika kecerdasan seseorang merasa cerdas, ternyata Al-Quran sudah mengabarkan sebelumnya. Makanya Al-Quran mengabarkan alladzina yadhkurunallaha fi
Jadi lupa ayatnya dalam surah Ali Imran ayat 193. Orang-orang yang selalu mengingat Tuhan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dia selalu memikirkan tentang penciptaan alam semesta, kan gitu. Rabbana ma khalaqta hada batila, sungguh engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Begitu. Itu banyaklah kalau saya lebih jauh lagi penjelasan ayat Al-Qur'annya. Abang kok tidur sih, saya ngomong panjang lebar gini, nggak boleh gitu lah bang. Ya, enggak bang, enggak pak. Oh, enggak Pak Pendeta gitu. Oh ya, enggak lagi. Oke, siap. Ini saya jadi condong ke Islam deh ini daripada agama saya ini. Soalnya kayak saya juga kalau semakin melajari agama yang dulu ini, yang saya ini malah jadi agak bingung gitu. Tapi sudah malam dah. Saya takut juga sama keluarga bang. Iya, tapi gini bang, prinsipnya ketika orang mendalami Al-Quran, pendekatan logika akal sehat akan mewarisi kecerdasan, menambah kecerdasan. Itu hebatnya ayat Al-Quran. Saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh bagaimana ketika satu kata itu bisa mencakup kaitannya dengan sekian banyak ayat, bahkan sekian banyak semesta, sehingga merujuk pada ayat. Sungguh bagaimana hebatnya rangkaian ayat dalam Al-Quran, mewarisi kecerdasan. Itu kalau Al-Quran. Mohon maaf kalau saya baca Bible pelajari lebih dalam, makin ruwet saya. Tapi memang itu asik. Karena firman Tuhan itu kan sebagai obat, sebagai huda, sebagai petunjuk. Obat bagaimana ketika orang sedang galau atau apa mendengarkan kalam Allah, firman Allah dilantunkan dengan merdu. Wazilat kulubuhum idza dzukirullah wazilat kulubuhum, hatinya bergetar, merasa menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, ketika orang mengingat Tuhannya, mendengarkan firman Tuhan, hatinya menjadi tenang, menjadi syifa, menjadi obat. Hudan, menjadi petunjuk ketika orang itu galau atau tidak mendapatkan informasi. Dia mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan juga ada di sana. Itu bukan tentang membahas Al-Quran itu sains, bukan. Tapi apa yang disampaikan oleh Al-Quran tidak berlawanan dengan ilmu pengetahuan. Itu maksudnya bang. Oke, Bang Flo tadi tertarik dengan Islam. Apakah bersedia kalau mau memeluk agama Islam malam ini kita pandu? Loh, emang boleh bang lewat HP gini? Bukannya Boleh, silakan abang kirimkan KTP, DM ke hostnya atau ke Bang Handi itu, Handi Salebes, dan juga kirim tanda tangan di kertas putih yang polos. Ya, bisa langsung kita bantu ikrarkan dan kita sakrarkan aja. Jangan dulu Kang Dito, jangan. Nanti Komal sepi kalau Oten langka yang Dito. Aduh, jangan dulu lah kau lah. Mending jadi Oten dulu aja. Kali bang, apa? Ini apa? Percaya di hati. Iya ya, nanti aja dulu ya. Nanti Komal sepi. Jadi ini satu lagi. Makin langka Oten ini. Kita udah jadi apa orang Islam gitu, berarti juga tadi kan ada iman Nabi tuh, mengimani, berarti Yesus juga mengimani Isa ya berarti bang. Satu-satunya ajaran agama yang memuliakan Nabi Isa itu hanya umat Islam loh. Coba, boleh nggak umat Islam mengimani Nabi Isa mati terkutuk? Jangan, nggak boleh. Memusuhi para nabi itu memusuhi sang pencipta. Tapi kalau kita baca kitab temannya Kristen, ya dengan matinya Kristus sebagai manusia, ia telah menebus kita dari kutuk hukum, telah menjadi kutuk sobat tertulis terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Malah diposisikan sebagai yang terkutuk. Umat Islam ketika menyebut nama damai, sejahtera, keselamatan, itu umat ajaran Islam. Menyebut nama Nabi Ibrahim alaihi salam, kepadanya damai sejahtera. Makanya tadi dikatakan la nufariqu baina ahadim rusuli, kami tidak membeda-bedakan, semuanya manusia mulia utusan Tuhan. Enggak boleh. Wah, Komal mau rungkat nih. Ini hostnya agak berinteraktif kayaknya. Berikutnya juga bang, makanya apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebenarnya kalau kita sedikit telaah, kita coba cari tahu informasi kan. Makanya kan ketika Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Jadi
murid-murid zamannya itu Cek 1 2 3. Cek. Cek 1. cek itu yang gede, jangan cuma satu. Enggak, saya kayaknya enggak ngomong jadi rungkat kayaknya ini. So, Bunda Apid, Sukron. Bang Apid, Sukron. Masya Allah. Allahu Akbar. Kemana Saya malas mau tadi si ngomong. Flower? lah, emang host harus ngomong? Iya. Enggak tahu itu Enggak lah. peraturan. Masa saya lagi ngomong host ikutan ngomong, gimana sih? Cek 1 tambah 1 sama dengan 1. Cek 1 1 1. Cek. Main bagus lah. Ketahuan Gus. Ini yang paling aneh, akunku nggak bisa open cam Bang terus. Apid, Sukron, Bang Apid. Ya syukron Bang Apid, Masya Allah. Belum ada Mana yang tadi naik. si Flow? Flow naik flow. Bang Andi udah siap tuh nerima KTP sama tanda tangannya. Kenapa naik turun sih, Kang? Gua ketiduran juga tadi. Kayak Yesus tuh naik turun. Jadi kesimpulannya ya, ini saya simpulkan nggak nih? Udah Ya, duluan, silakan. Bang. Ya, Ustaz Alif, silakan disimpulkan, Ustaz. Kesimpulannya adalah sebagaimana yang akan disampaikan oleh Bang Handi, silakan. Jadi yang disimpul itu kan tali. Benar nggak? Iya. Tapi tidak semua yang disimpulkan hanya tali. Jadi congor-congor lebar, pendusta, penista, ngerocos melulu, itu juga termasuk tali yang kusut yang harus disimpul, gitu loh. Nah, caranya bagaimana? Karena selama ini kan kita disuguhkan dengan hal-hal demikian. Jadi kesimpulannya? Ya kesimpulannya ya harus disimpulkan. Kesimpulan itu sendiri harus tersimpul dengan sendirinya kan gitu. Diikat. Itu kesimpulannya. Ya diikat. Diikat jadi simpul maksudnya Ustaz Alif. Ya Flow, mau ada yang tanya lagi Flow? Atau mau kirim KTP Flow? Wah kalau itu jangan dulu. Kirim KTP diposkan aja. Maksudnya kirim foto, udah gak ada pertanyaan KTP-nya sih, ini dipoto. Menurut saya kelewatinya udah yakin sih, tapi udah ngantuk juga bang. Ya, besok kerja lagi. Ya kalau udah mantep, ya kalau besok pagi bangun. Kalau kagak, udah innalillah lu. Aduh bang. Aduh Saya tambah sedikit buat jangan dulu lah. Tapi Ya, kan kalau Dito jangan tadi dulu itu lah, si- namanya kematian emang bisa lu tunda. Enggak Tapi loh. kan Dito tadi si siapa pria sejahat itu terguncang loh imannya itu bocah itu sesuai dengan nas. Iya ini juga kan dari tadi nyimak di bawah ini si Flow ini. Flo, kamu syahadat aja Flo. Takut nanti besok kamu tidak bangun. Jangan dipaksa Setia. Aduh. Ya itu ya. nggak kalau nggak Itu KTP dulu gitu masih ini bang. masalahnya ajaran Islam ini, kami secara mengikuti keinginan ya, itu Islam itu terganjal oleh aturan. Ketika Allah berfirman la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk Islam, maka kami sulit memaksa Anda untuk menjadi muslim karena kami dilarang. Tidak boleh ada paksaan gitu loh. Betul. Seandainya boleh memaksa, abangmu udah saya paksa, tapi kami dilarang, nggak boleh, kan gitu. Kenapa? Caranya? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Karena sudah sangat jelas
kebenaran itu daripada keburukan gitu loh. Islam itu kan sudah membukakan bagaimana mana yang baik, mana yang benar, yang bisa diterima oleh logika akal sehat. Ketika sudah disampaikan semuanya, hey, jangan paksa orang masuk Islam. Biarkan saja mereka mau terima atau kebenaran atau tidak. Mau terima masuk, nggak mau terima ya silahkan di luar, kan gitu. Makanya Allah mengabarkan, mau jadi beriman silahkan, tidak mau beriman silahkan. Tapi gini, tuh yang tidak beriman udah aku siapin kasurnya di neraka, silahkan aja gitu loh. Jadi kembali kepada prinsip masing-masing. Makanya saya katakan tadi, seandainya saya diperintahkan Islam memaksa orang masuk ke surga dengan cara maksudnya menjadi muslim, mungkin abang udah saya paksa dari tadi. Tapi biarkanlah akal sehat Anda yang memaksa diri Anda untuk menjadi muslim, gitu bang. Ya mikirnya yang pasti itu neraka kepastian, karena bagi orang yang kafir tidak beriman. Tapi ada step lagi kan Ustadz. Di alam kubur itu kan masih dipendung-pendungin sama malaikat itu. Ada siksa kubur itu. Emang Ban Pulau ini mau mualaf, mau masuk Islam? Saya tadi nggak nyimak. Iya tadi saya menyimak, dia udah yakin dengan Islam. Mending belajar dulu bang sebelum masuk Islam. Kalau kepas udah tidak bisa berubah. Pilih mana, masuk Islam apa masuk angin? Dia pilih masuk angin. Masuk angin lah. Ya itu kan. Kalau yang sebelahnya ini masih bisa lah. Terusin Ustaz. Sebenarnya udah dia hilang. Lihat banyak video Bang, siapa namanya itu ya? Bang Zuma, Jibril gitu. Siapa? Aduh lupa, Dondi gitu kan. Tapi jadinya ya gitu, kayak jadi ragu tentang agama sendiri, jadinya tertarik sama Islam. Tapi ya gitu masih inilah Bang, kalau soal mungkin kayak dibilang KTP gitu, belum lah kayaknya kalau itu mah. Kalau udah percaya kayaknya udah percaya deh Bang, udah mati mungkin begitu. Ya kita coba tes aja dulu Ustadz secara berpikirnya. Bro Flow, meyakini nggak kalau Tuhan satu-satunya itu cuma Allah? Iya Bang, Tuhan satu, bukan tiga dan lah gitu-gitulah satu. Oke. Sebagai orang Kristen, apakah sudah tidak menganggap Yesus Tuhan, hanya ciptaan? Setelah ini sih iya, jadinya enggak. Oke. Apakah percaya dengan Nabi Muhammad sebagai utusan yang terakhir oleh Tuhan? Tadi bukti-buktinya yang dijelasin Pak Alif itu ini, jadi saya ya percaya begitu. Ya Allah Akbar, itu sudah muslim secara akal, tinggal berikrar aja, selesai. Bang udah degan Bang, aduh. Ya memang begitu, namanya hidayah itu deg-degan. Karena aku nggak ditutup mic. Iya, karena dosa-dosa itu akan hilang. Ya kembali lagi tadi ya, mati itu sendirian. Jadi kalau mau tengok kanan tengok kiri, emang mati nanti mau ngajak-ngajak yang lain kan enggak. Ya dikembalikan lagi kepada Bang Flower. Silakan Ustadz Alif. Masalahnya kenapa dibawa jadi pada ngasih gelar aku pendeta, pendekar tauhid lah ya maksudnya. Enggak apa-apa lah kalau ke situ. Cuma begini ya. Ustadz tadi jadi kayak gitu. Orang-orang saya masih jadi ini ke bawah. Iya, aman. Saya tuh berbagi kisah begini. Saya yakin juga dalam penjelasannya kitabnya Yahudi di Perjanjian Lama, bahwa di situ ada dijelaskan bagaimana ada si penggoda alias si iblis ya, dimana dia itu akan menggoda keturunan Nabi Adam, kan gitu, keturunan umat manusia. Nah sebenarnya Al-Quran juga membahas akan ada dia itu menggoda manusia. Nah ketika di dalam Al-Quran tadi yang saya sampaikan bahwa tidak ada paksaan di dalam Islam, di ayat berikutnya saya izin sampaikan dulu ya. Allah itu pelindungnya orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladina amanu, di mana orang beriman itu indikasinya orang itu keluar dari kegelapan menuju cahaya. Sementara orang-orang yang menyekutukan Tuhan
itu pelindungnya adalah togut, berhala, si Lucifer, iblis dan lain sebagainya, kan gitu. Keluar dari kegelapan, dari cahaya menuju kegelapan. Dia tidak mau masuk ke dalam cahaya. Itu poin di situ. Nah, ketika si iblis berjanji akan menggoda manusia, itu diabadikan juga di dalam Al-Quran sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Dimana ketika dalam surah Al-A'raf dibahas, iblis berkata, Bismillahirrahmanirrahim, qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab ketika dia di hadapan Allah, karena engkau telah menghukum saya sesat, kata iblis. Ini sebagai pelajaran. Apa janji iblis di hadapan Tuhan? Saya benar-benar akan menghalang-halangi anak keturunan Adam dari jalan yang lurus. Jadi menyembah Tuhan yang Esa, Sang Pencipta, itu kan jalan yang lurus. Kata Al-Quran, Allah berfirman, wa ani buduni hada suratul mustaqim. Menyembah kepadaku Tuhan yang Esa, itulah jalan yang lurus. Nah, iblis ini sudah berjanji di hadapan Tuhan akan menggoda manusia, akan dipalingkan, akan dihalang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Dia akan datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Pokoknya manusia itu agar selalu berada di dalam kesesatan. Nah, sebenarnya ketika kita berdiskusi, menemukan fakta dan kebenaran, kita bahas dan sebagainya, yang sedang bertarung itu bukan saya dengan abang, tapi bagaimana akal sehat abang yang berkecamuk dalam diri abang dengan si penyesat. Ketika abang masih terus menunda kebenaran itu untuk diikrarkan, selama itu pula si iblis sukses menggoda abang. Bukan saya, bukan kami, kan gitu. Jadi karena iblis berjanji akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, kan gitu. Maka selama abang menunda, ini kan pilihan abang, berarti Anda di situ berada di dalam bayang-bayangan iblis. Nah, tinggal dipilih. Apakah Anda mau mengalahkan langkah si iblis, atau Anda selalu di bawah bayang-bayang si iblis? Itu kembali kepada Anda. Silahkan. Ayo bang lah, syahadat bang. Tapi nggak usah pakai KTP lah ya, saya masih. Nggak bisa bang, nggak bisa. Tetap harus pakai KTP, itu administrasi yang udah ditetapkan dan nggak bisa dirubah bang. Wah, KTP on cam itu harus dilaksanakan bang. Itu kewajiban bang. Karena apa? Karena takut ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Misalkan ngeprank, bohong-bohongan. Nah, kita menghindari itu bang. Kita menghindari itu. Kalau misalkan abang emang benar-benar mendapat hidayah, ayo lakukan administrasi atau persyaratan yang kita iniin bang, yang kita ajukan di sini bang. Kalau abang mau silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa bang. Atau abang boleh ke masjid, nanti syahadat di masjid sambil naik ke TikTok ke sini bang. Udah saya ikutin juga. Abang tinggal naik aja ke sini. Nih, udah saya follow juga. Jadi gitu maksudnya abangku, Bang Flow ya. Saya itu kan tadi cuman menyampaikan kebenaran. Maksudnya firman Allah yang membimbing kami secara logika dan akal sehat pun kami tidak berlawanan. Nah, ketika menjadi seorang muslim kan memang syaratnya itu cuma satu, mengucapkan 2 kalimat syahadat sah menjadi seorang muslim. Nggak, bentar. Kita nggak ada unsur paksaan di sini. Kita nggak ada unsur paksaan. Dia mau syahadat mau enggak, itu kita serahkan kepada Allah. Kita nggak ada ini ya teman-teman ya. Nggak ada paksaan dari tadi Ustadz Alif di sini, nggak ada maksa dia untuk masuk Islam. Hanya menjelaskan tentang Islam. Itu aja ya teman-teman ya. Jadi typing lah yang benar ya. Kalau enggak saya blokiran aja. Nah itu kita sampaikan ikhwan fillah semuanya. Nah jadi syaratnya kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah itu kalau dia bisa bertemu langsung secara offline itu lebih mudah, lebih cepat. Tapi karena ini media online dan kita mengatasnamakan syahadat ini, mengatasnamakan sebuah yayasan, maka ada aturan yang mengikat. Menghindari fitnah, tuduhan, dan harus terbukti dulu bahwa orang ini benar-benar orang non-muslim, maka harus ada datanya. Kan gitu. Itu syaratnya memang. Kedua, dia open cam dan nanti yang membimbing mengucapkan syahadat ini ada tanggung jawab mengeluarkan sertifikat.
di mana sertifikat ini legal secara hukum. Itulah kenapa kalau syahadat dibimbing secara online seperti ini, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Maksudnya dia mengirim foto KTP-nya dulu untuk membuktikan kalau dia non-muslim, kan gitu. Habis itu harus open cam biar jelas. Karena juga ada banyak yang tidak jelas atau niat cuma main-main atau mencari keuntungan dan sebagainya. Seperti itu. Dia akunnya privat. Dia akunnya privat, saya mulai curiga di situ pas saya masuk ke profilnya udah nggak benar. Jadi kalau misalkan butuh koin jangan pura-pura mualaf. Saya kasih, tinggal DM aja nomor rekeningnya, saya kasih. Kita udah pengalaman dalam hal seperti ini teman-teman. Jadi nggak bisa kita dipermainkan sama kafir, nggak bisa. Ya, sampai dulu Bang Kores. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Res, HP mati ya, gua telepon barusan. Ya, makin cacat HP-nya. Mana tadi yang mau syahadat? Paksa aja udah. Iya. Kalau nggak dipaksa dilarang. Tombak kayaknya. Belia shop, jangan dipaksa, paksa aja lah. Udah, open cam-nya sedikit aja biar nggak rungkat. Biar ada syarat doang. Kenapa ya? Cepat banget kena pranknya. Santai aja kali. Oh, kalau di prank tadi itu mah kita nggak merasa di prank, justru dakwah kita kan. Nggak, bukan kita yang di bawah tuh. Oh. Terus kesimpulannya gimana nih kesimpulannya nih? Iya, pakai tali rafia. Kores kali, coba Res, kesimpulan dulu Res. Jadi kesimpulannya tadi akunnya akun bodong. Dia nggak tahu itu second account kayaknya. Dia pengen kenal dekat dengan Islam, cuma kalau pakai akun yang asli malu karena followernya banyak teman-temannya yang masih agamanya sama gitu. Jadi dia pakai akun bodong dulu. Lalu dia merasa keberatan kalau misalnya bersyahadat dituntun di sini harus menyerahkan identitas karena dia masih belum mengerti apa urgensinya harus menyerahkan identitas gitu. Itu kesimpulannya. Lalu tiba-tiba turun. Ini kayaknya karena sudah tidak nyaman dengan chat-chat di bawah atau karena kena tumbak gitu. Enggak, kalau kena tumbak ada laporannya di sini. Oh, berarti turun tiba-tiba. Jadi teman-teman juga di bawah kalau ada kayak gitu jangan terlalu disimpulkan di bawah, santai aja gitu loh. Disupport aja dia. Kalau enggak sekalian diomelin aja gitu. Tapi ini ada kesimpulan yang terakhir nih. Ini kan udah terlanjur telat Ciakang gitu ya. Insya Allah besok nanti malam besok malam gitu kita bahas siapa itu Ignatius Donald atau siapa itu Franz Donald. Dia dari golongan manakah itu? Terus kenapa dia sekarang berakhir di Polres Jember Jawa Timur? Ternyata dia adalah seorang residivis. 2 kali sudah. Dulu pernah juga menista agama Islam, inkra 2 tahun. Ini mulai lagi. Nah, dengan statementnya apa itu? Mengatakan Nabi Muhammad fiksi. Dan kita siapkan ya data-datanya besok malam lah, Kang. Kita buka ini ya supaya orang pada tahu semua siapa si Donald ini, gitu ya. Ya, ini mumpung ada ketua. Aduh, Bunda Rahma.
Ndak Ji. Ustadz Alif, mumpung ada ketua laporan Ustadz, tadi saya kan ke kantor kepolisian terkait tentang orang itu ya, nggak bisa, boleh disebutkan atau enggak ya? Nanti aja lah pas hasil. Alhamdulillah ternyata udah ada titik terang dan insya Allah secepatnya akan segera dieksekusi. Tapi nanti di belakang saya telepon ya Tad. Siap. Ternyata penjemputan itu ya bla 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 bla. Jangan masuk ke materinya, Kang. Ya memang harus ada beli. Iya, Apalagi kalau nggak ada bla bla waktu bla si- bla, nggak ada beli, benar. Kemarin waktu blue juga begitu. Artinya ada perkembangan. Ya, update. Untung ada Bang Dio nemenin. Lama tadi saya di BAPM-nya hampir 3 jam lebih. Tadi saya mau nyusul, Kang. Ketiduran gua. Iya, teman-teman, Donald Ignatius Des. Nama YouTube-nya apa ya? Berita kabar baik ya? Apa? Nama akun YouTube-nya apa? Ada yang tahu nggak? Kabar. Wah, nggak tahu lagi aku. Apalagi nama itu, lupa gua. Kabar baik. Udah aja ketik Frans Donald Channel keluar nanti. Kabar baik ya? Warta kabar baik. Kalau nggak salah itu. Nah ini udah naik lagi nih. Lanjut. Ya, lanjut. Muslim ini mah. Oh gitu. Turun. Wah. Alarm. Tadi Oten di yang antri di bawah 11 orang mah lebih ya Ahidito. Waktu di atas ada 4 orang Oten itu. Iya. Enggak saya naikin semua itu. Nah, sekarang kalau pas lagi rame memang mereka udah standby di bawah. Kemarin di tempat saya aja berjatuhan itu ada berapa itu. Oten ini ya baru naik nih. Di follow teman-teman ya akun saya yang baru ini. Saya gedein dulu. Ini akun baru nih buat cadangan nih, di follow nih guys. Ayo di gaspol di follow dulu. Ini Muslim guys, Muslim. Iya kan follow itu kan gratis, sebenarnya nggak usah diminta tuh. Kayak akunnya para Isar nih. Alif. Udah berapa akun ini followernya Bang Andi yang aku? Aku nggak tahu gimana cara lihatnya. Yang Kores udah 530. Aduh, ayo di follow si Kores. 680. Iya, Koresnya. Gimana sih? Gua nggak ngerti. Baru 500. Akang udah 1155. Ustaz Alif Yang aku juga nggak tuh. usah di follow. Yang Ustaz Alif tuh di follow. Yang aku di give aja Ikhwan. Jangan di follow. Give. Ustaz Alif juga tuh sering buka tuh. Bang Dito. Ustaz Alif sudah 1800. 1000 follower bukan jaminan bisa open cam, Iya masih belum, harus 3 hari. Masa? Harus 3 hari. Iya, aku belum bisa sampai hari ini. Harus 3 hari. Oh, udah beda ini kali beda server. Gitu. Sama punya saya juga udah 1000 itu nggak bisa. Ustaz Alif band permanen emang akunnya? Nggak tahu. Kemarin tuh empatnya itu sehari 1, sehari 2, habis. Ini Rizky Nggak Setia ini ada, Muslim nggak. apa Kristen ini? Diskusi yang parah nggak ada padahal. Insya Allah Muslim bang. Muslim. Dan mualaf kita. Ya, mualaf. udah berapa ini ya? 1 tahun aja Ustaz. Baru 1 tahun. Udah 1 Di tahun Komal ya? Mualafnya di Komal itu bukan? Iya di Komal itu. Itu sama Bang Andi yang walafkan saya. Oh iya Bang ingat Andre saya ingat. sampai lupa.
Kenapa masuk Islam, Bang? Daripada masuk angin bilang. Bisron. Saya 150 bisa open cam, masuk ke galeri HP, nggak ke TikTok. Ih, Jubrul. Bang Golis tadi Bang Jibril. salah. Aku nggak kemana-mana, Ikhwan. Video call Bison. juga nggak boleh di TikTok, video call langsung on cam. Itu yang sering dilakukan oleh yang itu tuh. Tapi PC-nya nggak bener. Kemana-mana PC-nya. On cam dia tuh. Siapakah itu?